Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan tentang seri terbaru, yaitu pembacaan atau energi kamu dari sekarang sampai akhir tahun 2024 ya. Dan ini untuk zodiak Virgo. Oke, Virgo, pembacaan ini bisa pas, bisa enggak untuk kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Oke? Karena aku kan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor. Oke? Kita lihat oracle tarot sama-sama ya. Virgo, kita nggak boleh melupakan transit planet tahun ini yang masih Ketu masih di Virgo ya sepanjang tahun ini. Oke, Virgo ada Two of Earth atau Two of Pentacles, energi tentang elemen tanah atau energi Virgo sendiri, lalu Taurus dan Capricorn ya. Energi solidity, energi yang berasal dari bumi ini sendiri ibaratnya gitu ya. Support, keluar lagi energi elemen earth atau elemen bumi, Oke, dan ada page of air, energi air sign muncul, dan earth sign lagi, nine of earth, energi yang memperlihatkan tentang kamu ada di posisi yang jika kamu sendiri, aku merasa malah kamu enjoy atau nyaman dengan diri kamu sendiri, bahagia dengan apa yang kamu jalani, kamu pikirkan, walaupun ada keinginan untuk buka hati, ingin ada koneksi dengan seseorang, tapi in the end, di ujung hari ibaratnya kamu akhirnya menyadari, berpikir it's better off to be alone. Kamu akan berpikir atau ngerasa lebih baik untuk sendiri. Jadi sekarang sampai energi akhir tahun, energinya itu lebih ke arah kamu akan nyaman dan happy, bahagia dengan pilihan kamu sekarang. Mau kamu masih single ya, sendiri, atau kamu berpasangan tapi seperti nggak ada kejelasan, kamu akan tetap memilih atau merasa seperti sendiri aja. Karena apa? Five of Earth ngasih lihat tentang kesakitan, tentang kecewaan. Sebenarnya harapan kamu gak terwujud terhadap seseorang yang gak mengerti kamu, memahami kamu. Ada energi Cancer di sini, energi seseorang yang fokus dengan diri dia sendiri, kesakitan dia sendiri. Dia akan menyalahkan kamu atas ketidakbahagiaan dia dalam hidupnya dia. Bisa jadi bukan hanya pacar, keluarga, mungkin ada sekitar kamu atau siapapun, dan kamu lelah untuk dijadikan bahan atau dijadikan orang yang selalu disalahkan. Kamu capek dan lelah ya. Jadi memang energinya di sini untuk kamu Virgo, fokus terhadap diri kamu sendiri. Sepanjang tahun atau ke depannya akan ada memang gosip atau perkataan yang gak baik dari orang-orang di luar sana, tapi akhirnya kamu menyadari apapun yang terjadi dalam hidup, apapun yang bermain ke depannya ya, kamu menyadari itu karena yang terbaik akan stay, yang gak satu energi sama kamu akan pergi, akan menjauh, akan meninggalkan kamu ya. Apapun yang terjadi di sini ya, memberitahu adalah kalau apapun yang terjadi, kamu tahu kamu akan baik-baik aja. That's a good thing ya, energi good sign. Dan kamu akan banyak sekali merenung atau banyak sekali menyendiri di sini ya, Virgo, karena Ketu masih di first house kamu. Biarpun dalam suatu hubungan kamu akan ngerasa nggak terikat dengan pasangan kamu, atau pasangan kamu nggak terikat dengan kamu, atau
energi yang memang menjauh, entah karena kerjaan, karir, atau fisik, LDR, tapi memang somehow energinya akan membuat kalian jauh. Itu yang terjadi, itu yang bermain, ya. Memang gak mudah untuk kamu, tapi ini ngasih lihat, ya. Yang terjadi sebenarnya karena kamu bersama pasangan kamu di sini, ya, dibuat energinya benar-benar semesta atau Tuhan itu pengen tuh kamu benar-benar berpikir jernih dengan logika. Bukan hanya masalah kamu udah jatuh cinta, udah terlanjur sama dia, tapi energi yang kamu benar-benar yakin kamu ingin stay, kamu ingin bersama dengan seseorang yang seperti ini, ya. Akan dibuat energinya untuk kamu apakah benar-benar mau bertahan dengan orang yang seperti ini, gitu, ya. Dan akhirnya in the end memang akan ada banyak perpisahan, I'm sorry. Dan bagi kalian yang udah tahan mental dan kalian memang hati kalian satu sama lain terhadap pasangan itu memang saling menginginkan, saling mengharapkan dan berkomitmen, ini malah bagus untuk menguatkan hubungan kalian. Tapi ada opsi lain atau cerita lain bagi kalian, sebagian dari kalian adalah justru malah memisahkan kamu, bahkan ada real perpisahan yang benar-benar menyakitkan di sini, ya. Ini adalah blessing in disguise. Itu ibaratnya kayak berkat sebenarnya, keberkahan yang terjadi dalam hidup kamu, tapi terlihatnya justru menyakitkan. Tapi nggak apa-apa, kamu harus yakin setelah ini benar-benar berlalu, apalagi nyampe ke akhir tahun dan tahun depan, sepertinya ya Saturn dan Ketu bakal pindah, nggak lagi di first house dan seven house-nya kamu, Virgo, ya. Kamu akan mengerti, atau bahkan mengarah ke akhir tahun kamu udah ngerasa mengerti, kamu akan lebih spiritual, kamu akan lebih religius, ya. Kamu akan benar-benar masuk ke dalam sebuah hubungan karena kamu tahu kamu butuh hubungan yang seperti apa, bukan karena egois, tapi karena kamu memahami diri kamu. Aku butuh orang seperti ini, misalnya aku kalau di dalam posisi ini, mental aku seperti ini, aku harus cari orang yang juga memahami mental aku seperti ini, gitu. Aku harus mencari orang yang bisa menerima aku di aspek ini, gitu. Bukan blindly gitu, secara buta kamu jatuh hati dengan seseorang dan memaksa seseorang untuk stay sama kamu, atau dia yang memaksa kamu untuk stay sama dia, padahal kalian gak cocok secara energi atau secara astrologi atau psikologinya sih. Jadi kamu akan benar-benar memahami diri kamu. That's a good thing, ya. Karena energi Queen of Fire ngasih lihat kamu benar-benar tahu harus gimana mengendalikan diri kamu, hidup kamu, ya, dan membuat kamu happy, bahagia dengan apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Apapun yang terjadi bagi kamu gak akan menjadi masalah lagi, ya. Dan ini puncak menyakitkannya memang, ya. Untuk tahun kemarin tuh adalah bagi seorang Libra, dan sekarang tahun ini Libra udah lebih tenang energinya, dan tahun ini kamu yang merasakan, gitu. So itu yang bermain. Sorry, kok ayam itu malah tiba-tiba ribut di situ, ya. Ya, Ten of Air atau Ten of Swords ngasih lihat ini semua untuk menyembuhkan diri kamu secara mental, benar-benar mengubah cara pandang kamu tentang cinta, tentang kasih sayang, melepasin apapun yang udah bukan jalan di hidup kamu. Kamu akan masuk ke energi yang benar-benar memahami hidup, memahami apapun yang terjadi itu untuk kebaikannya kamu. Kamu mungkin gak memahaminya sekarang, Virgo, tapi inilah yang bermain. Terutama masuk di full moon bulan ini di tanggal 22 Juni, merasakan kamu bakal jauh ngerasa baik, ya. Full moon ini sepertinya masuk di energi masuk, ya, Sagittarius, ya. Di sini ngasih lihat kamu kan lebih wiser, lebih bijak dengan apapun yang terjadi dalam hidup. Kamu akan dapat jawaban apapun yang kamu mau.
Kerjaan dan karir akan membaik secara perlahan, aku ngelihat, tapi itu semua kalau nggak baik akan hancur dengan sendirinya, pergi dengan sendirinya, menghindar. Tapi apapun yang untuk kamu, meant to be with you, dia akan stay, bertahan. Orang yang benar-benar sayang dan cinta sama kamu, biarpun kamu tolak, kamu tinggalkan, kamu milih untuk diri kamu sendiri aja sekarang, no, dia nggak akan ninggalin kamu. Dia akan stay apapun yang terjadi, untuk berada di samping kamu. Dia nggak akan mau ngelepasin kamu. That's it. Kamu justru di kesempatan ini kamu bisa bertemu orang ini loh, orang yang benar-benar setia sama kamu. Karena kamu udah jerah, kamu capek itu tadi, kamu ngerasa udah pergi aja, aku nggak mau cinta, nggak mau kasih sayang, tapi justru kamu bakal malah ngelihat ternyata ada orang yang ingin bersama kamu, stay. Walau apapun yang terjadi, dia ingin mendampingi kamu. So, percintaan kamu akan sangat tulus apa adanya. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan.